Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fariha Ramadayanti. Saya dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga dari jurusan Psikologi Islam dengan NIM 430402000119. Hari ini saya akan membahas tentang kognitif perkembangan anak, yaitu perkembangan kognitif anak usia 2 tahun yang menjadi subjek pembahasan kita kali ini adalah keponakan saya sendiri, namanya Muhammad Arvino Ibram, biasa dipanggil Ibram. Berikut adalah video dari Ibram. Itu apa? Apa ya? Heksagonal tulisannya. Heksagonal. Pizza. Pizza. Itu apa? Hati. Itu apa? Bulan. Itu apa? Segitiga. Persegi panjang. Kotak, iya pintar. Kotak. Belah ketupat. Apa itu? Betul ya, bulat. Oval. Oval apa, Bram? Trapesium. Dalam kasus Ibram ini, saya menggunakan teori kognitif Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Usaha secara kognitif untuk membangun pemahaman tentang dunia kita melibatkan 2 proses. Yang pertama, proses organisasi dan proses adaptasi. Mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Kita juga harus berusaha mengaitkan antara gagasan-gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya. Kita juga harus menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup yang baru atau beradaptasi. Teori kedua yang saya pakai yang berkaitan dengan perkembangan kognitif Ibram adalah perkembangan kognitif Vygotsky. Ahli perkembangan Rusia Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak secara aktif menyesuaikan pengetahuan mereka dengan interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan memori, atensi, dan penalaran mencakup kegiatan belajar untuk menggunakan temuan-temuan dari masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Menurut Vygotsky, interaksi anak dengan orang dewasa yang lebih terampil dan kawan-kawan sebaya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kognitif mereka. Ada beberapa tahapan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Nah, di kasus Mas Ibram ini sedang dalam tahap peralihan dari sensori motor ke praoperasi. Dalam tahap sensori motor, anak membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik dan motorik. Inilah asal istilah sensomotorik. Tapi Ibram sendiri juga sudah memasuki tahap praoperasi, yaitu mulai bisa melukiskan dunia dengan kata-kata, seperti sudah bisa mengingat dan menyebutkan nama-nama dari berbagai macam bentuk yang terdapat pada mainannya. Nah, dari kedua teori tadi kan disebutkan kalau faktor lingkungan dan peran orang di sekitarnya, baik orang dewasa yang lebih berpengalaman dan anak-anak sebaya lainnya, sangat penting untuk
perkembangan kognitif anak. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bagaimana interaksi sehari-hari di Ibram melalui wawancara ibunya. Yang akan menjadi narasumber kali ini adalah kakak saya sendiri, yaitu ibunya Ibram, Mbak Fat, yang akan memaparkan bagaimana interaksi sehari-harinya bersama Ibram untuk mengetahui bagaimana cara Mbak Fatin menstimulus perkembangan kognitif dari Ibram. Jadi hari ini aku akan mewawancarai Mbak Fatin tentang bagaimana interaksi Ibram dan cara menstimulasi perkembangan kognitifnya. Nah, jadi bagaimana nih stimulasi sehari-hari supaya Ibram bisa berkembang secara optimal kognitifnya? Biar supaya anak bisa cepat membedakan bentuk-bentuk itu, caranya diperkenalkan sejak dini, sambil main, sambil belajar. Misalnya di sekitar rumah ada ban, kita bilang aja itu bentuk bundar, ada bola. Terus misalnya ada yang kotak kayak buku gitu, kita kasih tahu. Oh, seperti itu ya. Apakah ada stimulasi yang lain? Terus kita juga punya alat peraga yang ada bentuk bundernya, ada bentuk bulat, segitiga, persegi gitu. Tiap hari kita ajari satu persatu, nanti lama-lama makin banyak. Gitu caranya. Kalau dari lingkungan sekitar itu bagaimana interaksinya dengan teman-teman sebayanya? Mungkin kalau dari lingkungan sekitar teman-teman sebayanya belum pada bisa sih, tapi kalau teman-teman yang lebih tua yang udah SD gitu biasanya yang baru bisa ngajarin, sama diajarin di rumah sama orang tua sama yang ngasuh juga. Oke, terima kasih Mbak Fatin. Nah, jadi begitu ya teman-teman, ternyata stimulasi dari lingkungan sekitar setiap harinya itu penting. Sesuai sekali dengan teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Selama ini juga Mbak Fatin lah yang selalu sabar menemani dan mendampingi Ibram dalam belajar, seperti halnya yang dianjurkan dalam Islam, Al-Ummu Madrasah Al-Ula. Pada dasarnya, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, di mana ibulah sebagai sosok pertama yang akan menanamkan norma-norma kebaikan sekaligus menjadi teladan dalam bersikap. Begitu juga yang telah dilakukan Mbak Fatin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.